Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang bisa berjumpa kembali dengan Bapak Ibu Saudara di channel Getsemani Ministry. Dan kali ini kita membahas khotbah di Kamis Putih 28 Maret 2024. Sebelum kita membahas topik ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi yang sudah mau mati bagi kami, orang-orang yang berdosa ini, dan kami rindu saat ini untuk boleh mendengarkan Engkau berbicara kepada kami lewat firman-Mu. Mari buka mata rohani kami untuk kami boleh mengerti kebenaran-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan diambil dari Yohanes pasal 13 ayat 1 sampai dengan 17. Demikian firman Tuhan bagi kita. Sementara itu, sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot anak Simon untuk mengkhianati dia. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tapi engkau akan mengertinya kelak." Kata Petrus kepadanya, "Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya." Jawab Yesus, "Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya, "Barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua. Sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia. Karena itu ia berkata, tidak semua kamu bersih." Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya." Demikian pembacaan firman Tuhan. Topik kita di Kamis Putih ini adalah Yesus teladan pelayanan kita. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yohanes pasal 13 ayat 1 sampai dengan 17 ini adalah peristiwa yang terjadi sebelum Yesus disalibkan. Dan saat dia bersama para muridnya dalam perjamuan terakhir, di tengah suasana perjamuan yang penuh dengan makna itu, Yesus kemudian memberikan satu teladan yang luar biasa tentang apa namanya pelayanan dan bagaimana seorang pelayan itu, seorang pemimpin itu merendahkan hatinya. Kamis Putih yang kita rayakan, yang kita laksanakan sekarang sebagai pengenangan akan perintah Yesus kepada murid-muridnya untuk saling mengasihi di Yohanes pasal 13 ini. Kemudian ia mencuci kaki para muridnya. Perintah tersebut dilakukan dalam perjamuan malam sebelum ia ditangkap. Perayaan ini mengajak umat Kristen untuk merenungkan dan mewujudkan karya penyelamatan yang secara nyata dilakukan oleh Yesus dengan penuh kasih dan kerendahan hati. Dengan contoh yang dilakukannya, yaitu membasuh kaki muridnya. Dari teks ini, apa yang kita bisa pelajari? Yang pertama adalah Yesus sudah tahu waktunya telah tiba. Yaitu kita baca di pasal 13 ayat 1. Kita lihat bahwa kisah ini diawali dengan pernyataan bahwa Yesus telah tahu waktunya untuk kembali kepada Bapa. Dia sadar bahwa dia akan segera disalibkan dan mati. Tetapi kita lihat
Yesus tidak fokus kepada penderitaannya sendiri. Yesus justru memilih untuk menunjukkan kasih dan perhatiannya kepada para muridnya. Ayat ini jelas sekali menyatakan kepada kita bahwa Tuhan itu sudah mengerti, sudah tahu apa yang akan terjadi pada malam itu. Dia tahu bahwa Yudas Iskariot akan mengkhianati dia dengan jalan menyerahkan dia kepada para imam Yahudi. Dia tahu bahwa Bapaknya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Kalau kita membaca di Injil Matius pasal 26, kita bisa melihat bahwa Yesus tahu murid-muridnya akan meninggalkan dia. Tuhan Yesus bahkan sudah tahu Simon Petrus akan menyangkali dia 3 kali sebelum ayam berkokok. Dan ketika mereka sedang makan itulah, Yesus bangun dari tempat duduknya, menanggalkan jubahnya, mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah wadah dan mulai membasuh kaki murid-muridnya. Lalu mengeringkan kaki muridnya itu dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Peristiwa ini sangat penting dan memberi teladan yang begitu berharga bagi para murid-muridnya pada waktu itu dan kepada kita sekalian. Jadi Yesus tahu apa yang sedang terjadi dan Yesus tahu kapan kematiannya. Ya, dan di dalam pemahamannya itu Yesus memilih untuk membasuh kaki murid-muridnya. Pekerjaan yang biasanya dilakukan oleh seorang hamba, tetapi sekarang Yesus melakukan itu. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, dia tahu apa yang ada di dalam hati kita. Dia mengerti apa yang akan kita lakukan di dalam kehidupan kita. Dan dia tahu kapan kematiannya, waktunya kapan. Yesus tahu. Oleh karena itu, Tuhan juga tahu di dalam pelayanan kita, di dalam hidup kita, seperti apa kita, siapa kita. Itu yang pertama yang mau kita lihat dari teks ini. Yang kedua adalah bagaimana Yesus menunjukkan teladan dengan membasuh kaki murid-muridnya. Ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-12. Yesus sebagai guru dan Tuhan mengambil posisi sebagai hamba dan membasuh kaki para muridnya. Inilah tindakan yang sangat rendah hati dan tidak terduga. Kita semua selalu pengen seperti Yesus. Kita mau bertumbuh menjadi semakin serupa dengan Kristus. Itu adalah sebuah pernyataan iman yang terus-menerus didengungkan oleh orang Kristen. Tetapi sering sekali banyak orang Kristen ingin menjadi seperti Kristus di dalam hal-hal yang menyenangkan saja. Atau yang sesuai dengan pandangannya sendiri. Tetapi untuk hal-hal yang berbeda dengan kemauan kita, kadang-kadang kita sulit untuk melakukannya. Bahkan bila perlu kita abaikan saja. Atau kita anggap itu tidak perlu kita lakukan. Apa yang sulit kita lakukan dalam mengikuti Yesus? Yang paling sulit sebenarnya yang kita lakukan adalah merendahkan diri. Apalagi kalau sampai orang lain tidak lagi menghargai kita. Kadang-kala jabatan-jabatan di dalam gerejawi itu menjadi satu prestise, kesombongan. Padahal itu adalah hamba pelayan. Jabatan itu kalau tidak disertai dengan kerendahan hati, itu tidak akan berguna. Dan kita melihat di dalam peristiwa ini bagaimana Yesus kemudian merendahkan hatinya. Kalau kita bicara misalnya di dalam psikologi, setiap orang itu butuh namanya aktualisasi diri. Aktualisasi diri itu berkaitan dengan harga diri. Tetapi di balik keinginan itu sebenarnya tersimpan satu ketakutan di mana pemikiran orang, kalau tidak dihargai itu bagaimana? Apa jadinya jika orang lain tidak mengakui keberadaannya? Oleh sebab itu, banyak orang berjuang untuk memperoleh pengakuan itu dengan berbagai cara, seperti misalnya kekayaan, jabatan, pendidikan, prestasi, pengaruh atas orang lain, atau hal-hal yang lain yang dilakukan oleh banyak orang. Tetapi di bagian ini kita melihat Yesus sebagai guru dan Tuhan, sebagai seorang pemimpin justru memutarbalikkan konsep para murid dan juga konsep-konsep kita tentang yang namanya kepemimpinan, tentang namanya guru Tuhan itu. Kita melihat bagaimana Yesus memutarbalikkan konsep tentang harga diri dan kebesaran. Jadi lewat pembasuhan kaki ini, Yesus ingin meneguhkan perkataannya
Yang dia katakan di dalam Matius 20 ayat 26 ayat 28 itu, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Dan kita lihat seorang Petrus pun merasa jengah dan tidak pantas dibasuh kakinya oleh Yesus, yang memperlihatkan pekerjaan itu adalah sebuah pekerjaan yang rendah sebenarnya dipandang. Pekerjaan yang sebenarnya pantas dilakukan oleh seorang budak. Dan tidak pernah ada dalam tradisi manapun seorang guru membasuh kaki para muridnya. Yang ada adalah murid membasuh kaki sang guru. Jadi apa yang Yesus lakukan di dalam peristiwa ini adalah peristiwa yang mengejutkan, yang membongkar pemahaman orang. Mencengangkan dan dramatis karena belum pernah ada orang yang melakukannya sebelumnya. Jadi kita baca di Yohanes 13 ayat 12 ini, Tuhan Yesus berkata, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu?" Jadi ketika gelar yang diberikan para murid bahwa dia adalah guru dan Tuhan dimaknai secara baru oleh Tuhan Yesus. Dalam hal ini gelar diri Yesus sebagai guru dan Tuhan bukanlah suatu gelar untuk menunjukkan suatu prestise, kekayaan dunia yang dipakai untuk memerintah dan merasa berhak memperoleh perhatian dan pujian orang lain. Tetapi gelar yang diberikan kepada Yesus sebagai guru dan Tuhan itu harus dimaknai sebagai satu gelar untuk mengungkapkan tindakan perendahan diri dan bersedia melayani orang lain. Walaupun yang dilayani ternyata tidak memberi penghargaan sebagaimana yang diharapkan. Bahkan justru di kemudian hari kita lihat mereka mengkhianati gurunya. Bagi Yesus yang namanya harga diri, kebesaran seseorang itu lebih terkait erat pada kemampuannya, bagaimana dia bersikap rendah hati di hadapan Tuhan dan sesamanya. Ini yang kita pelajari dari teks ini. Bagaimana kita sebagai orang yang berkata mengikuti Yesus, kemudian kita mengikuti teladan Yesus di dalam kerendahan hati itu. Ini yang banyak orang tidak bisa lakukan di dalam pelayanannya. Karena berpikir ketika sudah menjadi penatua, jadi pendeta, maka harus dihargai, dihormati, lebih tinggi derajatnya. Padahal sebenarnya ketika di dalam jabatan itu tidak ada yang namanya kerendahan hati, maka sesungguhnya itu tidak berharga di hadapan Tuhan. Itu yang kedua yang kita pelajari dari teks ini. Yang ketiga adalah Yesus mengajarkan apa arti pelayanan yang sesungguhnya. Ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-17 itu. Di ayat 13 sampai 15 kita membaca, "Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat. Sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu, sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu." Jadi Yesus mewajibkan kita untuk melakukan apa yang telah diteladankannya. Ini wajib dan itu tidak bisa ditawar-tawar. Yesus melakukan pembasuhan kaki sebagai suatu tanda yang kita sebut tadi, kerendahan dan kehinaan yang biasa dilakukan oleh seorang budak. Yesus yang adalah Tuhan dan Guru, dia menanggalkan segala kemuliaan dan kehormatannya sebagai Tuhan, menanggalkan kuasa dan kehormatan, melupakan segala nama dan gelar yang melekat kepada dirinya. Ia rela dengan berani, penuh kerendahan hati, ketulusan, ia turun membasuh kaki para muridnya. Ia rela menjadi hamba yang rendah melayani, tapi bukan untuk mencari nama dan sensasi atau supaya dikagumi atau mau pamer atau sedang berlaku bersandiwara. Pelayanan yang dilakukan oleh Yesus untuk pembersihan itu adalah sebuah tanda bagaimana sesungguhnya arti pelayanan yang sesungguhnya. Pelayanannya untuk pembebasan dari segala bentuk keangkuhan atas kuasa, nama, kehormatan. Ia rela dan berani menjadi hamba yang hina dan rendah, agar kita pun yang terpuruk dalam tindakan atau perbuatan hina dan rendah dibersihkan dan diangkat olehnya supaya diselamatkan. Yesus minta supaya kita pun berbuat sama seperti yang telah diperbuatnya kepada kita. Itu berarti kita harus berbuat seperti yang Yesus perbuat.
Yesus menjelaskan bahwa tindakan membasuh kaki itu adalah teladan untuk diikuti para muridnya. Dia menekankan pentingnya pelayanan dan kerendahan hati dalam kehidupan mereka. Yesus juga mengingatkan para murid bahwa mereka akan diuji dan dicobai. Tetapi Yesus berkata bahwa Dia akan selalu menyertai mereka. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kebesaran kita dan aktualisasi diri kita terjadi apabila kita dapat merendahkan diri di hadapan Allah dan sesama, serta setia dalam melaksanakan tugas panggilan kita. Untuk apa? Saling mengasihi dan melayani. Oleh sebab itu, maukah kita semakin diubah dan dibaharui oleh Tuhan menjadi pribadi yang peduli, pribadi yang mengasihi dan melayani sesama dengan kerendahan hati. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, di akhir ini saya mau kita merenungkan. Yang pertama, bagaimana kita belajar bahwa kasih yang sejati selalu disertai dengan tindakan. Maka tidak cukup hanya bicara bahwa kita mengasihi orang lain. Kita harus menunjukkan kasih kita lewat tindakan yang nyata seperti melayani mereka dengan rendah hati. Yang kedua, kita belajar bahwa kerendahan hati adalah salah satu kualitas yang paling penting bagi orang percaya. Yesus sendiri telah memberikan teladan yang sempurna tentang kerendahan hati. Kita harus ikut teladannya dan belajar merendahkan diri dan melayani orang lain. Yang ketiga, kita belajar bahwa melayani adalah bagian penting dari kehidupan orang-orang percaya. Yesus datang ke dunia bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani dan menyerahkan nyawanya. Maka kita harus mengikuti teladannya dan belajar bagaimana kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang, melayani orang lain dengan kasih dan sukacita. Bapak Ibu Saudara, marilah kita berkomitmen mengikut teladan Yesus di dalam hidup kita. Mari kita saling melayani dengan kasih dan kerendahan hati. Marilah kita menunjukkan kasih Allah kepada dunia melalui tindakan nyata. Amin, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas teladan-Mu yang luar biasa dalam pelayanan dan kerendahan hati. Tolonglah kami untuk mengikuti teladan-Mu dan melayani sesama kami dengan kasih dan tulus. Amin.